Baik, kuliah pagi ini kita akan melanjutkan kembali ke teori dulu ya. Nanti kalau pagi ini karena waktunya cukup panjang kita buat teori, nanti kita hari berikutnya kita buat yang praktikal lagi ya, teori praktis, teori praktis. Kita mulai dengan materi yang baru yaitu materi terkait dengan kriptografi. Baik, jadi ini kuliah kriptografi itu bisa menjadi mata kuliah tersendiri, terpisah sendiri sebetulnya gitu ya, bisa kita buat satu semester kuliahnya itu, tapi ini hanya sebagai pengantar kuliahnya saja. Supaya Anda paling nggak dapat wawasan kriptografi itu apa. Mungkin kita akan lakukan ini dalam 2 atau 3 kali pertemuan ya. Nah, secara keilmuan sendiri ya, kriptografi ini dianggap sebagai sebuah dark art. Artinya sebuah ilmu yang tidak boleh diajarkan secara formal ya. Jadi ini sebelum tahun 1970 kriptografi merupakan sebuah dark art ya, ilmu yang tidak diajarkan secara umum. Sampai muncul buku ini ya. Buku ini adalah buku dari David Kahn ya, David Kahn bukunya ini judulnya adalah The Code Breakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet. Ini bukunya saya punya yang versi revised and updated. Jadi dia itu cerita tentang secret communication dari mulai zaman dahulu kemudian dia dokumentasikan sampai agak recent lah ya. Ini mungkin awal-awal internet lah, tahun 90-an kali ya. Bukunya luar biasa tebalnya gitu. Sebenarnya saya punya bukunya, kalau di dalam kelas bukunya tuh saya edarkan supaya kalian bisa pegang bukunya ya. Oh, saya pernah pegang buku The Code Breakers gitu ya. Ini sayang bukunya ada di kampus. Jadi karena kita work atau school from home, saya juga sudah lama, sudah nyaris setahun nggak ke kampus nih ya. Jadi bukunya itu ada di meja di kantor saya di ITB. Nah, buku Codebreakers ini mendokumentasikan beberapa hal sehingga awal-awalnya tidak ada dokumentasi tentang materi ini, mulailah muncul buku ini sehingga dia dapat diajarkan secara formal. Gitu ya. Jadi dia dianggap the Bible of Code ya, Codebreaker ya, kriptografi dan seterusnya. Jadi ini ilmunya seperti itu ya. Bukunya sendiri tulisannya kecil, tebal, jadi ini kalau dibaca juga sangat tedious ya, melelahkan. Jadi ini satu. Nah, kemudian tentu saja mulailah muncul banyak buku-buku yang lain lagi. Ini sebagai contoh. Ini saya suka buku-buku yang agak sedikit lebih populer ya. Sebagai contoh ini adalah buku karangan dari Simon Sink, The Code Book: The Secret History of Codes and Code Breaking. Simon Sink ini pengarang yang cukup bagus ya. Dia banyak menjelaskan banyak hal dengan cara yang bagus sekali. Saya juga pertama kali baca bukunya juga buku ini Fermat's Last Theorem ya, tentang matematik gitu ya. Kalau dibaca seru juga dan dia menjelaskannya itu membuat yang hal-hal yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Dia bukunya lebih tipisan, jauh lebih tipis dari buku tadi ya, agak tebal tapi ukurannya kecil gitu ya. The Secret History of Codes and Code Breaking. Lagi-lagi dia mencoba mendokumentasikan tapi tidak se-ekstensif David Kahn ya. Setidaknya ini bisa mengenerate interest ya, ketertarikan orang ke dalam ilmu-ilmu code making ya, gitu ya. Dia juga sama mendokumentasikan sampai zaman ya relatif baru lah ya. Kemudian muncul lagi buku, yang ini juga dari Stephen Levy. Stephen Levy juga dia penulis juga, jurnalis ya. Dia kalau ini bercerita tentang macam-macam nih. Crypto, How the Code Rebels Beat the Government, Saving Privacy in the Digital Age. Kalau ini perjalanan internet baru ya. Di situ diceritakan tentang sejarah PGP misalnya gitu ya. Jadi ini cerita tentang bagaimana para crypto rebels ya, crypto punks ini adalah orang-orang yang sedikit curiga terhadap pemerintah. Kalau di luar negeri ya, di Amerika gitu misalnya, kan warganya itu tidak terlalu percaya kepada pemerintahnya ya. Maksudnya curiga, wah ini pemerintah lagi menyadap data saya apa. Big Brother is watching me gitu ya. Jadi mereka mencari jalan untuk membuat komunikasi yang apa ya, yang tidak bisa disadap oleh government. Ya, alasannya adalah privacy. Nah, ini seru juga di situ diceritakan bagaimana
pergerakannya mereka. Nah, ada banyak lagi buku-buku seperti ini. Simon Sinek buku-bukunya banyak, silahkan dibaca juga. Stephen Levy banyak buku-bukunya juga, silahkan dibaca. Mereka adalah dua pengarang yang bagus ya kalau bercerita. Kalau yang hobi baca buku, ini menarik ya. Jadi kalau kita kembali lagi, kepada bukunya ya, maka kita kembali kepada David Kahn ya. Bukan ya. Bapak David Kahn ini dia mendefinisikan, mengklasifikasikan security itu menjadi berbagai topik lah ya. Yang sebelah kiri ini kalau kita lihat ini signal security, bagian kiri ini yang biru-biru ini adalah pengamanan, sebelah kanan intelligence itu adalah penyadapan ini ya. Jadi intelligence ya, counter intelligence. Kita lihat sebagai contoh signal security sebelah kiri. Nah, perlu diingat ya, karena ini bukunya buku lama, buku tahun berapa ya? Buku tahun 70-an ya. Maka ceritanya itu masih tentang signal gitu ya. Signal atau ceritanya tentang electronics ya, belum karena digital waktu itu belum populer kelihatannya ya. Steganografi traffic security nanti kita belajar sedikit. Jadi signal security bagaimana kita mengamankan data kira-kira ya. Nah, sebelah kanan justru lawannya, signal intelligence. Bagaimana kita menyadap, interception, bagaimana kita menyadap, direction finding. Direction finding ini biasanya dikaitkan dengan antena atau pemancar ya kan. Kalau zaman dulu orang memancarkan itu yang memancarkan sinyal ya. Kita pengen tahu kalau Anda ada yang ikutan orari misalnya ya, di orari itu sering diadakan fox hunting ya. Jadi kita menggunakan antena Yagi mencari sebetulnya pemancarnya atau ada di mana. Ini direction finding tuh untuk itu. Kemudian melakukan traffic analysis, melihat ini siapa mengirim apa dari mana itu ya. Jadi ini traffic analysis. Kalau cryptanalysis ini nanti lawannya kriptografi. Jadi ada orang membuat algoritma kriptografi. Cryptanalysis itu menganalisis algoritmanya, mencari kelemahan-kelemahan dari algoritmanya. Jadi melakukan analisis terhadap kriptografi. Kemudian ini secara implementasi kalau tadi kita bicara tentang datanya atau signalnya, kemudian kita bicara tentang electronic security. Bagaimana ini juga electronic security terkait dengan shifting radar frekuensi. Jadi kalau kita tahu misalnya kita mau dideteksi ya pakai radar, kalau gitu kita radarnya pindah gitu ya. Emission security, kita pindah emissionnya ya, pindah supaya tidak disadap. Sementara di belah kanan nih reconnaissance berarti kita mendengarkan ya, ada radar emissions. Kemudian kalau gitu kita jam radarnya supaya dia tidak bisa mendeteksi posisi kita misalnya. Kalau pesawat terbang dideteksi ada pesawat terbang atau enggak. Kalau mobil juga gitu. Kalau di Amerika misalnya kan ya di berbagai jalan raya di highway itu ada radar ya. Jadi mobil-mobil yang ngebut itu dicatat plat nomornya, tapi dideteksinya dengan menggunakan radar ya. Radar. Nah, ini kalau ini musuhnya. Jadi kalau ada radar, dijam radarnya tuh supaya dia tidak bisa mendeteksi kendaraan kita secara akurat. Atau kita kasih echo-nya yang ngaco ya, misalnya dia memancarkan jadi prinsipnya gini, dia menembakkan sebuah data ya dengan frekuensi tertentu, nanti kan dipantulkan lagi ya. Nah, berdasarkan sinyal yang ditembakkan dan dipantulkan, dia bisa kita ukur jaraknya berapa, ya delay-nya ada berapa, maka sebetulnya jaraknya berapa, kita tembakkan lagi jaraknya berapa lagi ya, berarti kita tahu kecepatannya. Ini tadi sekian gitu ya. Nah, kalau kita kasih echo yang ngaco gitu kan, yang ini kan jadi bingung nih algoritmanya. Kenapa kok tadi jaraknya dekat, kok sekarang menjauh, dekat lagi, dekat, jauh, dekat, jauh. Wah, jadi bingung ya gitu. Nah, kalau ini sekarang ini juga looking through jam radar ya. Jadi kalau radar kita di jam, gimana kita bisa mendapatkan datanya juga. Nah, jadi ini intinya adalah pengamanan versus serangan ya, attack ya. Gitu ya. Jadi ini ada dua hal ya. Dan selalu begitu ya, code makers dan code breakers selalu begitu ya. Sampai sekarang meskipun bentuknya beda-beda. Nah, kita yang banyak belajar tuh nanti yang sebelah kiri atas ya. Kita banyak mempelajari bagaimana mengamankan data. Tetapi jangan salah, sebelah kanan ini juga ada pentingnya. Kenapa penting? Ya, karena ini tergantung dari kita anggap ini sebagai keamanan negara ya. Bagaimana
negara ya, dapat mengamankan data dan juga menangkap data dari musuh atau lawan ya. Karena ini kepentingan negara gitu ya. Berarti kita bicara tentang spy versus spy ya, spy-nya orang Indonesia versus spy-nya orang negara lain gitu ya. Gimana ya? Memang tugasnya spy ya. Spy ini adalah kegiatan yang ya banyakkan ilegal gitu ya. Tapi kalau nggak dilakukan juga nggak benar juga ya. Jadi memang tugasnya adalah melakukan ilegal. Kalau ketahuan, nah mereka diblame, wah ini bukan kami, itu adalah oknum ya. Gitu. Makanya kalau lihat di film-film kan gitu ya, ada kegiatan yang di luar kendali dari secara resmi dari government. Spy versus spy. Nah, ini kalau kita bicara antara satu negara dengan negara lain. Tapi bagaimana dengan negara dengan warganya ya? Di satu sisi warga pengen mendapatkan privacy. Kenapa negara ini memantau saya? Sementara di negara beranggap ini keamanan negara. Misalnya wali kota misalnya ingin memantau ada kerumunan massa nggak ya? Kerumunan massa ini ada demo kayaknya. Soalnya mau ada demo di Gedung Sate misalnya. Oh, berarti kita kirimkan polisi atau apa ya, tentara ke sana ya, karena yang demo 500 orang kelihatannya, nah atau gitu ya. Sementara kalau ini juga orang-orang takut nih, kenapa Anda memotor saya itu? Nah inilah lagi ya kemampuan melakukan pemantauan dan penyadapan itu penting. Tapi on the other hand, gimana kita bisa menjaga privasi warga sehingga negara tidak semena-mena ya melihat data kita. Kalau kita penjahat ya oke lah ya, ada hak negara untuk mengevaluasi, tapi melakukan penyadapan misalnya. Tapi kalau kita warga negara yang baik, seharusnya negara tidak punya hak untuk melakukan itu. Jadi kemampuan melakukan penyadapan itu juga harus ada pembatasannya. Nah, apakah ini benar dilakukan ya? Nah, ini kita lihat dokumentasinya gitu ya. Bagi Anda yang tertarik, maka Anda bisa membaca misalnya ini ya, majalah IEEE Spectrum misalnya, Spectrum tahun 2003, ini ada penyadapan internasional. Jadi kan waktu itu pertanyaan apakah benar ada penyadapan internasional? Nah, dengan artikel ini dibongkar benar gitu ya. Maklum ya, mudah-mudahan Anda semua menjadi member dari IEEE. Saya jadi member IEEE sudah berapa tahun ya? 20 tahun lebih ya, 21 tahun kali ya, udah lebih lah pokoknya sebagai member dari IEEE. Ini asosiasi bagi orang-orang elektro lah ya. Nah, kalau kita orang teknis, kita akan membongkar semuanya secara teknis ya. Jadi ini tidak peduli warga negara mana, kita adalah orang teknis ya. Jadi yang dilakukan di sini ini adalah membongkar proyek Echelon ya. Echelon itu dikatakan bahwa betulkah terjadi penyadapan? Betul, confirm gitu ya. Jadi darat, laut, udara itu disadap semua. Darat. Misalnya ini di central telepon ya. Ini kalau ada kabel-kabel disadap itu ya. Jadi Special Operation Forces tap into landline. Jadi ini jalur darat ini di tap ya, disadap. Special Collection Services agent breaks into facilities to steal chipper keys, plant bugs dan lain sebagainya ya. Jadi ini fisikal banget ya di darat ya. Laut gimana laut? Nah sama ternyata ya. Laut ini ada kapal selam ya, yang memotong atau nggak motong, yang ngetap gitu. Jadi saya kadang-kadang suka khawatir misalnya kabel bawah laut putus. Wah, ini jangan-jangan negara mana memasang tap ya dengan ini menyadap kabel bawah laut. Misalnya internet kita melalui kabel bawah laut ke Singapura, ke Malaysia, ke Filipina ya kan gitu, ke Australia. Nah, ini disadap ini dimungkinkan ya. Jadi tap gitu. Udara gimana? Oh, sama juga udara ya. Bahkan kalau ini kan harus fisikal, kalau udara karena dia mediumnya udara ya, berarti bisa dilihat penyadapan itu dalam tanda petik lebih mudah ya, karena yang melakukan penyadapan tidak terlihat. Kalau ini memang harus secara fisik melakukannya. Jadi darat, laut, udara, semuanya dilakukan penyadapan. Nah, memang penyadapan itu harus dilakukan berdekatan dengan lokasinya ya, close to proximity. Jadi ini memang harus dilakukan secara gitu. Nah, sebagai contoh, ini ada di peta ini ya ditunjukkan lokasi pengumpulan data kali ya, atau tempat penyadapan terdekat gitu.
Nah, ini kalau kita lihat nih kan di Indonesia dia, jadi ini ada di Shoal Bay, Australia ya. Ini ada berapa tempat ya. Guam juga ya. Ini di Jepang juga ya. Terus ini. Nah, ini juga nih di Eropa juga banyak ternyata ya. Ya, di sini di Amerika lebih banyak lagi ya. Jadi itu ya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ya macam-macam ya. Yang pertama adalah bagaimana mereka melakukan proses penyadapan ya. Bagaimana mereka mendengarkan ya. Nah, berarti tadi caranya berarti apa? Wah, ya itu tadi darat, laut, udara, di mana semua titik itu harus dipasang alat penyadap. Setelah alatnya itu menyadap, maka tidak semua data kita perhatikan ya, maka harus ada proses filtering ya. Kita ayak dulu apa yang kita mau sadap. Misalnya kita terkait dengan data dengan terorisme ya, terorisme di ayak di situ apa-apa yang terkait dengan terorisme, IP berapa, domain apa, siapa gitu ya, diayak itu. Setelah itu ada datanya, maka yang berikutnya lagi adalah menyimpan. Nah, ini proses ini tentu saja large scale banget ya, dari darat, laut, dan udaranya ini tadi ya, wah datanya kan jumlahnya banyak sekali ya. Sehingga ini menjadi proses yang luar biasa besar ya. Nah, ini dibongkar dan ini justru malah dijadikan alasan bagi pemerintah Amerika untuk memperkuat budgetnya gitu ya. Jadi dulu 9/11 itu terjadi, alasannya adalah karena pemerintah Amerika itu tidak punya kemampuan untuk melakukan ini semua. Jadi mereka minta budget tambahan di negara ini ya, di dalam mereka supaya mereka punya kemampuan untuk melakukan ini semua. Alasannya apa? Demi keamanan negara ya. Bagi suatu negara sah, tapi bagi negara lain, wah itu mungkin tidak sah ya. Bagi warga negaranya juga, ini menjadi masalah, meresahkan juga ya. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah suatu, bayangkan kalau Anda harus menyadap ya, misalnya kata terorisme aja tadi, berarti Anda melakukan regular expression terhadap teks, data, segala macam ya. Yang ada itu mulai dari email, browsing, chat, grup, segala macam ya. Ini harus dimonitor di sini. Ya. Ini sebentar, ini ngehalangan gambarnya. Ini kok ada error ya, sebentar. Gambarnya saya pinggirin dulu supaya bisa lebih bagus. Oke. Itu satu kejadian ya. Kejadian kedua lagi ini IEEE, Anda bisa lihat di IEEE ya. Ini kejadiannya judulnya adalah The Athens Affair, Athena ya. Jadi ceritanya tanggal 9 Maret tahun 2005 ada seorang engineer namanya Kostas Salikidis bunuh diri. Ini kayaknya dari ini ya, dari Jawa nih namanya, Mas Salikidis nih. Mas Salikidis ini bunuh diri, ya kalau cuma bunuh diri aja mungkin tidak terlalu menarik ya isunya gitu ya. Tapi setelah dia ini ya, isunya adalah besoknya diberitakan, maaf, ini sebentar kepencet. Ya, besoknya diberitakan bahwa telepon handphone ya, Perdana Menteri Yunani disadap beserta 100 orang lainnya lagi. Nah, jadi wah ini kok kayak gini ya, ini apa nih sebetulnya yang dilakukan ya. Nah, mereka itu ternyata adalah pelanggan dari Vodafone Panafone. Ya, ini Vodafone Greek, ini Telkomselnya Yunani. Ya. Wah, ini kok bisa disadap, gimana caranya disadap ya. Nah, maka dibahaslah. Gimana sih proses penyadapan? Maka ditunjukkan bagaimana how cell phone system works ya. Jadi bagaimana sih cara bekerjanya? Jadi kalau orang pakai handphone terus menggunakan handphone, dia connect ke BTS ke BTS gitu ya. Nah, nanti di sini ada central teleponnya. Nah, kebetulan ini yang di kasus ini adalah si central telepon ini menggunakan Ericsson ya, produk Ericsson. Jadi produk Ericsson. Produk Ericsson ini memiliki fitur wiretap ya, wiretap. Jadi kalau ada orang berbicara itu bisa dilakukan wiretap. Kenapa fitur itu ada? Lagi-lagi ini adalah untuk melakukan lawful interception ya. Jadi setiap produk komersial itu punya fitur itu ya. Jadi nanti kalau kebutuhan negara melakukan penyadapan misalnya fitur itu dinyalakan, maka data dari nomor berapa itu bisa diparalel seolah-olah ya, disadap ke tempat lain. Nah, tentu saja untuk mengaktifkan ini, software-nya harus diaktifkan dulu, dan kemudian mungkin biasanya kalau ini SOP-nya itu harus ada warrant ya.
untuk melakukan proses itu. Jadi nanti misalnya agen rahasia, detektif lah atau polisi datang ke operator, kami mau nyadap nomor ini ada suratnya, gitu ya. Ada surat izin melakukan penyadapan, gitu ya. Baru dilakukan penyadapan. Jadi ini ya, tadi ini yang isu yang terkait tadi dengan apa ceritanya? Nah ceritanya tuh ini yang saya pahami bahwa si Vodafone tadi ya, Vodafone Panafone tadi, dia tuh memang pakai sistem Ericsson ini, tetapi tidak memiliki license-nya. Ya. Jadi tidak dilakukan penyadapan kan tidak ada license-nya. Jadi kalau software sekarang kan ya, software atau hardware pun ya, software atau hardware sekarang itu fiturnya ada semua, tetapi fitur yang nyala itu bergantung pada lisensinya. Ya. Jadi kalau lisensi ini ada, oke itu fitur itu nyala. Kalau lisensi ini ada, fitur itu nyala dan seterusnya. Nah ini pas dilakukan pemeriksaan, kenapa fiturnya itu nyala? Gitu ya. Jadi kalau konspirasi teorinya tadi, ini mungkin si engineer tadi dibunuh ya, bukan bunuh diri, tapi dibunuh nih kayaknya, karena dia menemukan siapa atau orang yang melakukan penyadapan, atau dia yang melakukan penyadapan juga dibayar oleh pihak lain, entahlah ya. Jadi itu kan namanya konspirasi teori juga. Yang pasti ada orang yang melakukan penyadapan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ini kalau si perusahaannya ini ya si Vodafone Panafone ini mengetahui bahwa Perdana Menteri dan 100 orang yang penting lainnya disadap. Dia punya dua pilihan. Satu, sebentar kita tracking nih orang ini dia ada di mana atau siapa. Kita kejar pelakunya ya. Berarti penyadapannya dibiarin dulu ya. Kan biarin aja dia nyadap sambil kita cari nih. Pakai tadi ada direction funding segala macam. Tantar ini orang ini yang makan penyadapan dia menggunakan BTS yang mana di tracking gitu ya. Atau kedua ya udah kita tutup aja ya, tutup aja softwarenya dimatiin, fitur penyadapannya dimatiin, mati. Tapi kalau yang kedua diambil berarti penyadapnya tahu bahwa wah saya udah ketahuan, dia bakalan kabur ya. Nah, pilihannya susah ya. Kalau pilihan pertama mau kita kejar, penyadapan masih hidup, berarti Perdana Menterinya mesti disadap. Nanti kan dimarahin, kenapa kalian membiarkan Perdana Menteri dan pejabat lainnya disadap? Wah kami sedang mengejar penjahat ini. Emang kalian bisa ngejar penjahat gitu? Ya kita lagi gini. Oh, Anda tidak tahu betapa sensitifnya. Wah ini langsung dimarahin gitu kan ya. Takut juga nih bosnya si perusahaan ini. Akhirnya diambil langkah kedua tadi. Jadi di-terminate, sampai sekarang kita tidak tahu siapa atau orang, grup, atau negara mana yang melakukan penyadapan terhadap Perdana Menteri Yunani ini. Jadi penyadapan pejabat itu dilakukan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia ya. Waktu itu ada isu misalnya Pak SBY, Presiden SBY pada waktu itu disadap oleh Australia misalnya isunya begitu ya. Kemungkinan benar ada ya, karena itu adalah pekerjaannya salah satu tugasnya si spy yang melakukan penyadapan ya. Tapi salahnya mereka ketahuan gitu ya. Nah, kesalahan lain yang dilakukan itu adalah gini, pejabat itu ketika dia membicarakan masalah yang sensitif seharusnya tidak boleh menggunakan handphone publik gini ya, dia harus menggunakan handphone yang dibuat khusus untuk pejabat. Di Indonesia pun ada ya, kalau dulu lembaga sandi, kalau sekarang namanya BSSN gitu ya, dia sudah mempunyai produk-produk yang bisa digunakan oleh pejabat ya. Jadi pejabat tuh harusnya kalau komunikasi koordinasi nggak boleh pakai handphone sendiri, nggak boleh pakai operator sendiri. Jadi handphonenya tuh sudah ada fitur encryption dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini ya spy versus spy is happening gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini ya, kalau Anda lihat film James Bond ya film ini ya memang khayalan ya, tetapi tidak 100% khayalan ya, karena dalam kenyataannya pun spy seperti ini ada ya. Confirm ya, tadi kan kita lihat ya penyadapan segala macam ada confirm ya. Cuma lagi-lagi ya, kalau yang kegiatan spy ini begitu ketahuan dibilang, oh ini oknum ya, atau apalah gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, memang yang kayak gini tuh, film-film kayak gini tuh, yang yang seru-seru memang dari Inggris ya, kelihatannya. Jadi agen rahasia Inggris itu memang secara historikal juga keren-keren ya. Jadi di bukunya David Kahn itu dibahas juga ya bagaimana agen rahasia Inggris bekerjanya segala macam itu memang luar biasa ya. Kalau yang tertarik itu baca bukunya ya. Bukunya tuh historical ya. Jadi benar jadi bukan cerita omong kosong tapi beneran ya. Jadi kalau lihat James Bond, wah Inggris memang keren gitu. Bahkan sampai sekarang ya. Nah, kalau sekarang kayak gini ya.
Bodorannya pun Inggris juga keren ya. Jadi Johnny English juga dari Inggris lagi gitu ya. Jadi 007 dari Inggris, Johnny English juga dari Inggris ya. Jadi ini memang lucu-lucuannya demikian ya. Next, nah, mulai kita agak sedikit serius. Kita bicara sedikit tentang evolusi dari pengamanan data. Jadi pengamanan data itu ini juga Anda lihat tadi ya di kategori yang dilakukan oleh si David Kahn ada dua. Ya. Ada yang pertama kita sebut namanya steganografi, ya. Yang kedua kriptografi. Steganografi ini pengamanannya itu dilakukan dengan membuat seolah-olah pesan tidak ada ya. Jadi seolah-olah pesannya tidak ada. Jadi orang nggak tahu bahwa di situ ada pesannya. Gitu ya. Kalau kriptografi tidak ya. Kriptografi itu pesannya kita acak ya. Misalnya nanti kita lakukan transposition atau substitution. Jadi orang yang melihatnya ini akan melihat ini ada sesuatu yang diacak. Kemungkinan ada sesuatu di sini. Kalau kriptografi gitu ya. Kalau steganografi dia tahu atau tidak pun ya, steganografi itu tahu atau tidak ada data di situ dia nggak tahu ya. Bahwa ada data di situ atau tidak nggak tahu ya. Nah, kalau kita lihat film-film ya, misalnya tadi ya, John Nash, itu ya, Beautiful Mind, atau Mercury Rising, segala macam. Nah, ini kebanyakan memang film-film terkait dengan steganografi. Yang kriptografi itu agak jarang ya. Dan kadang-kadang kalau film teknis gitu, kadang-kadang kelihatan bohongnya gitu ya. Jadi steganografi itu membuat pesan tidak ada ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kita yang akan kita pelajari ini kriptografi, tapi kita ada introduction dulu tentang steganografi ya. Jadi kalau steganografi, nah kita lihat ya, ini steganografi dulu ya. Steganografi banyak contoh-contohnya. Di zaman dulu memang awal-awal banyak steganografi karena computing power belum ada. Ini sebagai contoh zaman Yunani melawan Persia ya, perang ini. Jadi ada orang ingin memberitahukan bahwa, ini Persia akan menyerang atau apapun gitu ya. Nah ini gimana cara memberitahukannya ya? Jadi kan ada agen-agen rahasia ya, ada spy di setiap negaranya. Maka salah satu cara memberikan informasi adalah dengan menyembunyikan pesan di meja yang dilapisi lilin. Jadi di meja itu ada pesan-pesannya, kemudian dilapisi lilin. Meja ini kemudian diekspor lah ya, diekspor sampai di tujuan, baru dikerok, baru kelihatan. Oh ya, ini pesannya ini ya. Ya kalau zaman dulu kalau perang kan nggak bisa langsung perang hari ini kan ya, kan kalau mau perang harus menyiapkan dulu senjatanya, dia buat dulu, oke kita asal pedang dulu, dibuat cor-coran ya, kita buat pedang dulu, ngumpulkan makanan dikumpulin dulu segala macam ya kan, kalau ini pesan. Jadi ini membuat meja ini lebih cepat ya, kirim pesannya, jadi bisa terjadi ya, buat meja yang diekspor sampai di sana dibuka. Bahkan ada juga yang lebih sadis ya. Ini juga sama, pesan ditato di kepala budak yang telah digunduli, kemudian budaknya dikirim ya. Jadi kalau ingin kirim pesan apa? Kasih orang ya, tapi orang itu digundulin dulu, tato pesannya gitu ya, terus tunggu dulu sampai rambutnya tumbuh gitu ya. Kan rambutnya tumbuh udah nggak kelihatan, jadi kalau udah lewat di perbatasan diperiksa, ini ada apa? Di strip down juga nggak ada apa-apa ya, karena pesannya adalah di kepalanya dia. Setelah nanti sampai di tujuan, kepalanya di shave, maka pesannya itu ada di kepalanya ya. Sadis ya, tapi inilah zaman dulu ya. Bagaimana dengan zaman sekarang dengan teknologi? Nah, ini ada macam-macam. Kalau sekarang yang keren tuh namanya, salah satu contohnya adalah namanya digital watermarking ya. Ini bagaimana kita menandai kepemilikan sebuah gambar ya, misalnya foto atau lagu dengan menggunakan data LSB ya, dari pixel sebagian dari pesan. Ini ambil contohnya seperti ini nih. Ya, sebagai contoh, misalnya kita punya gambar ya, gambar seperti ini. Kan kalau gambar itu kita bisa lihat data terkecil itu kan pixel ya, satu kotak pixel. Ini saya ambil contoh nih, saya zoom in aja ya, pixelnya kotak-kotak kalau lihat ini ya. Jadi kalau kita kecil tapi ini digedein ya, kira-kira satu pixel. Katakanlah satu pixel ini, misalnya ini grayscale ya, bukan berwarna seperti ini, grayscale. Satu pixel ini direpresentasikan dengan 8 bit ya. Misalnya kalau 0 itu 0 ya, itu hitam. Kalau 8 bit ya, 8 bit berarti maksimum 255 ya. Jadi kalau 255, 8 bit 111111 semua, maka dia putih katakanlah ya. Kalau ini putih di sini adalah 2555, 255, kalau di sini 0 gitu ya.
Nah, jadi kita bisa menggunakan bit yang berurutan ya, berurutan. Nah, kita buat jabarkan seperti ini ya. Jadi bit yang ini sama tetangganya, tetangganya lagi, tetangganya lagi, tetangganya lagi ya. Jadi bisa gitu. Jadi ini pixel yang pertama, pixel sebelahnya, pixel kedua, pixel ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi pixel ini gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, satu pixel ini kan 8 bit ya. 8 bit itu ada 256 ya, kombinasi dari 0 sampai 255. Maka kita bisa juga buat gini, oh kalau gitu bagaimana kalau kita gunakan hanya 7 bit saja ya, 7 bit ini. Angka terakhirnya, least significant bit-nya itu kita tidak gunakan. Jadi kita grayscale-nya bisa punya 128 level. Masih banyak juga tuh 128 level ya. Artinya kita tidak bisa melihat apa sih resolusinya ya. Ini 128 itu masih bagus juga ya. Nah, LSB-nya ini ya yang kita tidak gunakan ini bisa kita ganti-ganti dan kita sisipkan sebagai data. Misalnya 8 bit bukan 8 bit, 8 pixel yang berdekatan itu kita ambil LSB-nya kemudian kita gabungkan. Maka ke-8 bit ini ya, misalnya ini dia bisa menjadi satu data ya. 1 byte lagi ya. Jadi kita bisa menggunakan 8 pixel di sini misalnya B, 8 pixel lagi U, 8 pixel lagi D, 8 pixel lagi I. Ya. Kita bisa bilang misalnya ini foto ini milik Budi Raharjo, gitu, bisa gitu. Ya. Atau copyright Budi Raharjo, itu bisa kita masukkan di dalam gambar ini. Sehingga orang akan melihatnya sebagai gambar ya, tetapi LSB-nya ini bisa kita urutkan dan itu bisa menjadi tanda ya watermarking dari si ini ya, si image ini. Jadi nanti kalau kita bicara tentang pembajakan segala macam bisa bilang kamu membajak. Oh enggak, gini-gini. Bajak, lihat aja nih. Ya, dari bit ke sekian kita bisa ambil LSB-nya, kita bilang oh ya benar itu. Ada kata-kata bahwa ini milik Budi Raharjo. Itu ya itu. Nah, tentu saja kita harus mencari cara tidak se-straightforward seperti itu. Karena kalau itu kita buat ya gambreng ke kanan gini ya, nanti kalau di crop atau di resize kan berubah ya ininya. Maka datanya akan hilang ya. Nah, problemnya adalah bagaimana kita melakukan distribusi dari data ini ke dalam sebuah gambar sehingga kalau di resize atau di crop itu masih tetap ada datanya. Datanya juga bisa kita buat redundant gitu ya. Jadi misalnya nanti ada yang terhilang bisa di recover lagi. Ada yang ini dikonversikan dulu atau ditransform ke pakai apa ya? DCT ya, discrete cosine transform ya, bisa juga itu nanti dimasukin data yang di sana dibalikin lagi. Jadi sebetulnya gambarnya akan berubah ya, tapi secara ini tidak berubah jauh. Hal yang sama juga bisa dilakukan juga terhadap musik ya, audio. Jadi nah itulah yang kita sebut sebagai kalau di lagu itu jadi digital rights management ya. Jadi misalnya kita bisa tanamkan itu di dalam lagu ya, misalnya kita tanamkan sudah diputar 99 kali gitu ya, countdown ya. Nanti habis putar lagi angkanya berubah jadi 98 ya. Putar lagi jadi 97. Nanti kalau udah 100 kali diputar, maaf sudah 100 kali, Anda harus beli lagi gitu ya, bisa gitu juga. Hal yang sama juga bisa juga disisipkan ketika kita nonton video ya. Kita nonton video misalnya gitu, terus videonya ini dibajak sama orang. Misalnya saya ingin mendistribusikan film ini kepada distributor ada 5 ya, A, B, C. A, B, C, D, E misalnya kasih gitu, tapi sebetulnya di dalam filmnya atau videonya sama ya sebetulnya, tapi dia tidak tahu bahwa di dalamnya itu ditanam watermark gitu ya, sehingga kalau itu nanti kebocoran misalnya, oh filmnya bocor di mana-mana, oh berarti yang bocorkan adalah distributor A atau distributor C tadi ya, jadi bisa ketahuan. Nah pada prinsipnya watermark ini sekarang menjadi bagian dari digital rights management, DRM, gitu ya. Hal yang sama lagi ya, ini kalau kita bentuk digital. Nah, ada lagi yang lebih fisikal lagi ini ya. Nah, ini adalah Dan Brown ya, Da Vinci Code. Ada yang udah baca ini Da Vinci Code? Ada yang baca Da Vinci Code? Ada? Ada yang udah nonton? Nonton doang, Pak. Nah, nonton doang ya. Nonton doang nggak dapat ini. Nonton nggak dapat, yang bahasa Indonesia juga nggak dapat gitu ya. Jadi kalau Anda punya buku ya Da Vinci Code ini yang Dan Brown ini dan hardcover ya. Nah di dalam hardcover itu kan ada sleeve di belakangnya itu ya. Nah ada pesannya. Apa yang menurut Anda agak aneh dalam ini gambar ini?
Coba perhatikan ada yang aneh nggak? Dari tulisan-tulisan ini ada yang aneh nggak? Ada huruf yang lebih tebal gitu ya, Pak. Nah, betul. Coba kita baca huruf yang tebal. Apa? Yang pertama apa? Huruf apa yang paling tebal? Yang pertama dari atas. Iya, while in I. Paris on business. I. Terus berikutnya? S. S. Berikutnya? T. T. Terus H. A. E. E. R. R. Terus E ya. Ya. Kalau itu dibaca jadi apa? Bentar tadi I. S. T. Is. I. S. T. Is. Oh ya, is there. Is there? Nah, terus bawahnya lagi apa? N. N. Terus O. Is there no? No. Lagi. H. E. L. Help. Help. Nah, jadi is there no help? Nah, kan? Ya, jadi dalam satu paragraf ini ada ceritanya, ada pertanyaan, Mbak. Is there no help? Nah, dan seterusnya nih, bawahnya ada lagi nih. Ya, jadi dia menyisipkan pesan di dalam ceritanya ini. Bahkan di sleeves-nya itu ada beberapa teka-teki lah ya. Ini hanyalah salah satunya. Nah, ini yang kita sebut namanya juga steganografi. Ya. Jadi Anda bisa menyisipkan pesan-pesan kayak gini. Ya, jadi seru juga ya teka-teki. Ya. Jadi is there no help? Nanti Anda bisa baca lagi nih. Teng 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 apa lagi ya? Ini kalau Anda lihat di URL-nya nanti Anda bisa lihat oh ini ada ceritanya lagi di situ challenge-challenge. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi nih. Kalau ini pesannya apa? Setelah engkau rasakan apa nikmatnya gula, hisap aroma rokok ini sampai engkau nyaman ingin nambah. Nah, apa? Serang hari Senin. Dari mana itu? Huruf pertama setiap kata. Huruf pertama setiap kata ya. Jadi kita bisa kayak ini ya. Jadi huruf pertama dari setiap kata. Jadi orang-orang bisa melakukannya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya media seperti ini bisa. Nah ini kita bisa juga kalau dulu iklan baris ya. Jadi iklan baris kalau saya ingin ngasih tahu tim saya bahwa I'm alive and well gitu ya. Maka saya posting ini buat iklan, masukin ke iklan baris yang kalau dilihat oke, I'm alive, I'm okay atau apa gitu. Kalau misalnya dalam 2 minggu nggak ada iklan-iklan kayak gitu, maka udahlah jangan dihubungi lagi nih. Anggota kita ini sudah tertangkap gitu ya kan ya. Nah, itu biasanya ya makanya kalau Anda lihat di film ini ya si John Nash itu ya, Beautiful Mind dari bukunya dan filmnya juga Anda bisa lihat bahwa betapa paranoidnya si John Nash itu ya. Karena dia merasakan bahwa ini setiap harinya ada orang nulis pesan di koran. Jadi dia kerjaan itu baca lihat koran, melihat pola-pola seperti ini ya. Lihat pola-pola seperti ini. Jadi steganografi gitu. Jadi kalau steganografi itu kalau kita nggak merasa ada apa-apa ya nggak ada merasa apa-apa ya. Padahal ada. Tapi kalau itu sudah ketahuan ya bubar jalan deh. Seperti ini juga ya kalau kita nggak merasa ya nggak ngeliat. Jadi pengamanan itu adalah dengan menyamarkan tadi ya pesannya. Di film-film juga ada ya. Ini kalau Anda lihat film, kalau Anda penggemar film Homer Simpson ya, si Homer itu dapat pesan dari ibunya ya. Nah, ini ada ini kalau Anda lihat nanti Anda cari ya Homer Simpson filmnya yang serinya My Mother the Carjacker gitu ya. Nanti di situ ada si ibunya kirim pesan ke Homer, Homer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi meet me at apalah gitu ya. Jadi iklan kayak gitu ya. Jadi dia membuatnya bisa macam-macam. Tadi kalau itu iklan baris, tapi bisa juga puisi ya. Buat puisi. Puisi tentang ini. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke kriptografi. Nah, sekarang tadi steganografi dulu. Ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau nanya. Silahkan, adakah pertanyaan? Nanti habis ini ada tugas nih, ada tugas. Nah, tugasnya seru juga. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Sejauh mana negara itu mengawasi data kita sih? Dan negara yang dimaksud di sini tuh pihak siapa gitu? Setiap negara pasti punya badan intelijen. Selalu punya. Setiap negara di dunia. Semua.
Kalau nggak ada, negara tidak berfungsi. Karena salah satu fungsi dari negara adalah menjaga keamanan. Untuk itu negara harus tahu apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya, apakah kelompok geng Rusia akan berantem dengan geng Vietnam gitu ya? Itu negara harus tahu. Gimana cara taunya? Nah, kalau dulu taruhlah agen yang menyamar, dia ngasih tahu, iya kita lagi oke ini deal di bisnis, gitu ya, lagi menyamar gitu. Nah sekarang kalau cara lain lagi, kalau dengan di zaman digital maka dipantau secara digital juga. Sebagai contoh, dulu saya ketemu lagi ya dengan agen rahasia atau polisi ya, saya lupa, dari Jepang ya. Jadi banyak situs web Jepang itu di-attack dari Cina mainland ya. Banyak di-attack, ini karena masalah sejarah lah ya. Cara Jepang itu kan penjajah luar biasa ganasnya gitu kan ya. Jadi banyak negara-negara lain yang merasa bahwa wah, ini masih balas dendam terhadap Jepang. Maka mulailah dilakukan attack terhadap web-web e-government-nya Jepang dari Cina. Nah di sana tuh ternyata ada grup-grup yang melakukan ini ya, organize ya, kelompok bawah tanah ya. Nah kelompok bawah tanah itu misalnya ada web yang kalau orang datang, mari kita bergabung, nanti ada ini, mari kita ini terus diajarin, maka tanggal sekian mari kita serang situs Perdana Menteri Jepang misalnya gitu ya itu. Nah oleh si agen rahasia Jepang ini udah tahu nih situsnya ini yang melakukan kayak gitu-gitu. Dia bubarin nggak? Enggak. Justru dia malah dia pantau ya. Oh, tanggal sekian akan menyerang situs Department of Defense-nya Jepang ya, mau di webnya tuh mau diobok-obok ya, mau dirusak, mau di-deface. Dia langsung kasih tahu, ini kamu hati-hati ya, sebentar lagi ini ada gerombolan ini mau nyerang kamu ya. Jadi dia dipantau ya. Itu yang di sananya. Di negaranya sendiri demikian. Jadi semua negara merasa berhak melakukan itu. Nah, sekarang batasannya di mana batas negara dan di mana batas warga ya. Nah, kalau di Indonesia memang ini tidak terlalu menjadi isu ya. Karena ya itu mungkin kemampuan teknologi kita dulu belum sejauh itu dan awareness dari masyarakat belum seperti itu. Tapi kalau di negara maju ini menjadi satu hal yang utama ya, khususnya di Amerika, di Inggris gitu ya. Warga negaranya merasa bahwa kami punya hak, Anda tidak punya hak. Negara tidak punya hak untuk memantau kami. Kalau Anda ingin memantau telepon saya, memantau email saya, memantau aktivitas saya, maka Anda harus punya izin subpoena dari hakim, bawa ke operator atau apa, baru Anda boleh nyadap. Kalau Anda menyadap punya saya, itu tidak sah, saya berhak nuntut Anda, segala macam. Gitu. Jadi negara merasa berhak. Tapi kita sebagai warga negara juga kita harus melindungi hak kita sebagai warga negara. Anda tidak berhak ya. Gitu. Oh, berarti kalau misal kita suatu saat tuh pengen nuntut nih Pak, kayak misal saya mencalonkan diri sebagai salah satu pejabat, tapi ternyata data saya tuh bocor gitu. Nah itu kayak berarti kita bisa menuntut gitu ya Pak? Iya, kebocoran data saya dari mana ini gitu ya? Dari mana Anda tahu data saya? Siapa yang ngambil data saya? Bahkan kalau di Amerika ya, misalnya Anda jahat aja ya, Anda jahat, Anda ngancam-ngancam seseorang segala macam gitu ya. Nah, data itu dipancing-pancing seseorang, ya, datanya itu muncul sehingga Anda cerita segala macam, tetapi ketika cara mendapatkan datanya itu nggak sah. Misalnya ya, dia menyadap email Anda. Tapi dia sebetulnya yang melakukan penyadapan ini nggak dapat izin dari hakim ya. Maka data Anda yang sudah diperoleh oleh katakanlah agen rahasia atau polisi tadi tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Karena diperoleh dengan cara tidak sah. Jadi mau dibahasin pengadilan itu nggak sah. Meskipun Anda bilang ini data dari Anda, iya, tapi nggak sah kamu ngambilnya. Nah, itu ya. Jadi dalam hal penanganan data ketika kita melakukan forensik segala macam, itu harus dalam kaidah hukum yang sah. Nah itu jadi susah juga ya. Jadi pemerintah melakukannya pun dia harus hati-hati. Karena kalau itu dia lakukan secara ilegal, maka itu tidak sah. Gitu. Nah, nanti dari perlindungan data pribadi lebih keras lagi bahwa operator atau siapapun yang membocorkan data pribadi kita, maka dia kena sanksi juga ya, mulai dari perdata sampai pidana. Oke, baik Pak. Terima kasih insight-nya. Ada lagi? Oh iya, Boleh ya?
izin laporkan Pak yang Ya. absensi wajah itu tadi beberapa kali mengalami error. Saya juga sampai sekarang belum bisa dan beberapa teman saya. Oke, nanti kita lihat ya yang portal itu ya. Iya Pak. Makasih. Kita cek di hari kelas. Silakan lagi kalau ada pertanyaan. Sebelum saya berikan tugas. Nah, kalau gitu tugas dulu ya sambil mikirin pertanyaan. Tugas steganografi. Nah, jadi Anda punya tugas steganografi. Nah, tugas steganografinya gimana ya? Kalau dulu macam-macam ya tugas steganografinya. Sayangnya kita nggak fisik sih, jadi susah ya karena semuanya harus digital. Kalau dulu ya itu misalnya coba Anda kita buat steganografi tadi ya serang hari Senin atau kita kumpul hari Minggu ya. Kumpul Minggu siang gitu atau apalah gitu ya. Nah, ada macam-macam. Ada yang kita membuatnya dari kertas ya, koran itu di setiap huruf yang kita mau tandain tadi ya. Kalau tadi diboldkan, kalau ini nggak dikasih, misalnya dikasih jarum gitu ya, ditusuk gitu, jadi sehingga hurufnya tuh timbul ya. Jadi kalau kita pegang pakai tangan, kita baca, oh itu pesannya adalah itu ya. Bisa juga pakai gitu. Ada lagi yang dengan pesan tadi membuat dia kompilasi lagu ya. Dia buat playlist. Playlist itu kalau dilihat dari judul lagunya atau judul dari artisnya itu adalah pesannya dari si playlistnya. Bisa juga begitu. Ada juga orang yang membuat resep masakan ya, resep masakan. Ini resep masakan rada ngaco gitu ya. Kenapa ada gini-gini? Nah, tapi sebenarnya dari bumbu-bumbunya itu kalau dilihat ada ini. Ada orang lagi yang membuatnya lagi dengan membuat daftar pemain bola. Ini ada klub sepak bola gitu ya. Nah, judul pemain-pemain nama pemain-pemain bolanya gitu ya. Nah, itu adalah pesannya. Itu resep masakannya. Jadi bisa gitu ya. Nah, sekarang akan tugasnya beda lagi. Sekarang Anda diminta untuk membuat program. Nah, ini tugasnya tugas programming. Programming membuat program yang mana program itu menyisipkan kata-kata. Nah, jadi gini. Nama Anda ingin Anda kirimkan pesan ke seseorang, tapi Anda ingin memasukkan nama, bukan memasukkan ya, mesteganografikan nama Anda. Jadi nama Anda itu dicampur dengan noise ya, noise ya. Jadi sekarang Anda diminta untuk membuat program ukurannya menghasilkan teks ukurannya tuh 80 ke kanan, 24 ke bawah. Jadi kayak terminal gitu ya. Jadi Anda kayak punya terminal ya. Jadi Anda punya terminal yang 80 karakter ke kanan, 24 karakter ke bawah ya. Jadi Anda buat matriks 80 kali 24. Nah, di dalamnya itu Anda tuliskan nama Anda ya, nama Anda. Untuk karakter yang lainnya Anda buat random antara A dan Z ya. Semuanya huruf besar ya, nama Anda huruf besar, terus kemudian yang lainnya A dan Z. Jadi kayak di film-film gitu ya. Jadi ada nama pemainnya nama Anda misalnya Budi Raharjo, lokasinya bisa bebas ya. Budi Raharjo, tapi huruf-huruf yang lainnya itu adalah huruf random. Sehingga kalau orang ngelihat itu dia akan melihat ini ada random karakter 80 kali 24, ini random semua lah gitu ya. Tapi kalau Anda bisa lihat di dalamnya itu Anda bisa lihat ini adalah apa maksudnya ya? Saya ambil contoh sebentar sambil saya carikan ya. Lagi sebentar ya. Apa pesan yang ada di sini apa? Coba, nah kayak gini kira-kira. Pesannya apa? Saya lapar. Nah, saya lapar ya. Nah, ini kayak gini ya, tapi ke kanan adalah 80 karakter, ke bawah 24 karakter supaya kotak ya, itu kayak terminal gitu ya. Dan jangan ada angka lah ya, huruf semua aja ya, biar lebih susah ya. Lebih susah. Kalau angka ini gampang kelihatan soalnya gitu ya, saya lapar. Jadi nanti di dalam itu ada nama Anda ya, nama Anda. Ini kalau ini, nah yang saya minta Anda buat skripnya. Ini kayak misalnya saya buat skrip ya, ini skrip yang saya buat nih kalau pakai Perl kayak gini nih. Mindsetnya adalah saya lapar, kemudian saya random ya. Gitu ya. Ini contoh lagi, saya lapar juga, tapi saya lapar tempatnya di beda lagi ya. Mana nih saya laparnya? Sini ya, di tengah-tengah, 3 baris dari bawah itu ya. Nah, jadi tugas Anda adalah Anda membuat nama Anda sisipkan di ini, noise kayak gini. Ya. Jadi yang saya minta adalah 2 ya. Program kecilnya, ini program kecil kayak gini, gitu ya. Anda beda, gitu ya. Pakai bahasa apa aja, dan screenshotnya.
Screenshotnya pakai huruf kurir ya, kurir new atau kurir ya kayak gini supaya kelihatannya keren gitu ya. Nanti saya mau buat galeri ya dari hasil Anda ya. Ada pertanyaan dari ininya tugasnya? Maaf Jadi, Pak, tadi itunya ukurannya berapa tadi Pak? Matriks. 80 kali 24. Kenapa 80 kali 24? Kalau kita buka terminal, zaman dulu ya, terminal tuh ukurannya 80 kali 24. Itu satu screen tuh biasanya 80 kali 24. Izin bertanya, Pak. Ya, terlalu kecil suaranya. Oh, ya, gimana? Apakah terdengar? Ya, kedengaran. Oke, jadi kan kalau di contohnya itu saya laparnya itu secara horizontal kan, Pak. Betul. Nah, kalau misalkan saya pengen bikinnya itu seperti vertikal atau mungkin diagonal, itu apakah memungkinkan atau dibolehkan atau gimana, Pak? Dibolehkan, tapi programmingnya jadi lebih ruwet. Cari yang gampang aja. Siap, Pak, siap. Boleh kalau Anda misalnya, wah ini Pak yang kayak gini tuh kurang challenging Pak. Saya buat ke atas ke bawah atau ke kanan diagonal. Boleh. Sah. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Boleh. Yang pada intinya adalah apa? Yang ini adalah Anda mencampurkan noise dengan data. Ya ini steganografi itu gitu ya. Jadi kan kalau orang melihat gini, nggak ada datanya nih, lihat ini Pak, pasti noise aja gitu ya. Tapi kalau diperhatikan ini dilihatin benar. Oh ya benar nih ada namanya di sini gitu ya. Jadi ini ya. Nah, kalau tadi saya lihatkan tadi ya steganografi ya. Nah, contohnya lagi kan gini ya. Sebetulnya seberapa sulit sih ya menentukan pesan di sini ya. Kalau ini kan dengan Anda dengan mata lihat ya, oh ya saya lapar gitu ya. Tapi gimana caranya ya kalau kita mau menyerang ini ya sebetulnya? Gimana caranya itu? Kalau saya satu lagi buat program untuk mencari data di sini. Maka ya itu tadi ya, misalnya ini saya code maker. Saya code maker buat ide kayak gini, saya buat kodenya, saya jalanin, oh ya dapat lah ya ini gitu ya. Waktu itu saya, nah sekarang code breaker, gimana memecahkan ini? Saya lempar nih ke partner saya Pak Andika, dia bilang gampang Mas, gini aja gitu ya. Angka dihapuskan diganti dengan titik. Jadi kalau tadi ini kan ada angka ya, gantikan dengan titik. Nah, dilihat titik ganti gitu ya. Kan gitu. Nah, terus huruf-huruf yang kemungkinan bukan bagian dari pesan. Misalnya huruf mati yang ada 4 huruf mati berurutan gitu ya. Wah, itu kayaknya bukan pesan. Kecuali ini orang Rusia ya. Yang namanya Gris gitu ya. Skois gitu ya. Dia itu yang huruf-huruf matinya banyak gitu ya. Nah, maka mulailah gitu ya jadi hasil attack itu mulai tadi ya. Angka-angka itu tadi yang angka dikasih titik dulu. Terus huruf mati yang berhubungan ya yang nyambung banyak gitu. Oke. Di delete, ganti titik segala macam ya. Nanti lama-kelamaan titik muncul saya lapar. Dan nanti kita lihat yang ini nggak ada dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Misalnya HLMUFA ini delete jadi titik ya. Jadi RRH ini kan huruf mati 3 kali berturut-turut ditikin gitu ya. Gitu. Ya, jadi ternyata attack-nya gampang juga ya. Jadi kebayang ya. Jadi Anda pikir wah ini udah mulai sulit nih, harus gimana ya kalau otak manusia itu hebat ya. Tapi saya nggak tahu ya gimana dia bisa otak kita. Jadi cara kerja kita kalau kita tanyain gimana sih kita bisa menemukan, gimana Anda tadi menemukan saya lapar ya. Nggak tahu ya kita gimana caranya. Nah, tapi tadi algorithmically bisa sebetulnya temukan dengan cara begitu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Tadi Pak mau nanya Pak. Tadi ini memang ini tadi ya Akbar maunya yang level pro nih katanya, biasanya zigzagnya. Oke, silakan terus tanya. Buat namanya nama panjang atau nama panggilan ya Pak? Iya, kalau namanya nama panjang ya, tapi jangan panjang banget. Jadi namanya kalau yang namanya panjang, di sini yang paling panjang namanya siapa? Vidi Gilang Pak. Loh. Kalau yang namanya panjang ya. Xavier Pak, Xavier. Yang namanya panjang, misalnya namanya udah panjang 5 kata lagi gitu ya, wah, ambil 2 aja lah. Ya, ambil 2. Emang Daeng namanya panjang kayak apa? Panjang banget Pak. Kan Daeng cuma Daeng, bukan ya? Pak ini panggilan ya Daeng ya. Nah jadi gitu ya, kalau bisa 2 kata aja lah, 2 nama aja ya. First name and last name aja, first name and last name. Ya, jadi yang tengah-tengah middle name nggak perlu. Ya.
first name, last name. Ya, jadi itu ya. Nah, berarti kan problem juga nih kalau dalam penempatannya. Nah, penempatannya terserah. Nah, jadi algoritma Anda bisa kalau supaya nggak nge-wrap ke bawah atau gimana? Atau nge-wrap ke bawah boleh atau gimana? Terserah, bebas ya. Yang penting tuh sebetulnya adalah Anda menyisipkan nama Anda di sini. Kalau yang mau membuat lebih keren lagi ya, misalnya bisa buatnya tuh kalau ada animasinya ya, keluar nama Anda dulu, teng, atau namanya keluar satu-satu, ting, ding, 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 ding gitu ya. Terus ada nama Anda, terus baru keluar belakang yang lain-lain noise-nya. Atau ada yang noise-nya muncul dulu, jeng, terus noise-nya hilang, dik, 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 keluar nama Anda. Nah, itu lebih keren tuh, bisa jadi animasi film tuh. Nah, itu kata dia, challenge untuk Akbar ya. Bisa tuh gitu ya. Tapi untuk yang lainnya yang langsung aja ya, jebret gitu ya. Langsung keluar 80 kali 60 rrrt, gitu. Jadi ya itu tadi Anda nama saya kayak gini, length dari nama saya kayak gini. Oh, saya taruh di mungkin naruhnya juga random ya, misal random tag di sini, first name di sini, last name di sini, atau first name sama last name mau digabungin kasih spasi, boleh. Bebas ya, Anda punya kebebasan supaya nggak terlalu susah ya, bebas. Tapi kalau Anda mau kreatif ya bisa ini ya, bisa sekreatif-kreatifnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Misalnya kalau last name-nya itu kayak kepanjangan gitu, boleh pakai middle name aja nggak, Pak? Boleh. Biasanya kalau di ini kan orang malah nggak mau pakai middle name ya. Middle name biasanya dirahasiakan ya. Boleh. Tapi boleh aja. Boleh. Ya. Siapa lagi mau tanya? Oke ya. Jadi kita sebentar, saya selesai sebentar ya. Jadi steganografi gitu ya. Kita pindah ke kriptografi sebentar. Recordingnya saya nyalakan lagi tadi ya. Ternyata saya kenapa? Sepertinya A. Huruf A ya. Jadi kalau ini tadi ya, sorry ini tadi tidak saya rekam nggak apa-apa ya ini. Jadi kalau kita bicara tentang, saya mundurin lagi ya tadi ya. Ini mana kok jadi susah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang ini ya, huruf yang paling muncul banyak adalah huruf A kemungkinannya. Kalau bahasa Jawa huruf yang paling sering muncul adalah huruf apa? Jawa. Ayo. Kemungkinan apa? Kalau bahasa Inggris huruf E, bahasa Indonesia huruf A. Kalau bahasa Jawa huruf? Kemungkinan huruf apa? Huruf O. Kemungkinan huruf O. Benar gitu? Nggak tahu, Pak. Kayaknya A deh, Pak. Tapi di pronounce-nya jadi O. Gitu ya. Tulisannya A, tapi pronounce-nya O gitu kali ya? Iya. Betul, Pak. Kalau bahasa Sunda huruf yang paling sering muncul apa? Mungkin mungkin juga ya. Nah, jadi ini kan berarti apa? Berarti lagi-lagi Anda tinggal melakukan statistik tadi ya, memecahkan si Caesar-Cipher tadi ya, yaitu dengan melakukan statistik ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya tadi huruf apa yang paling sering muncul, misalnya ternyata huruf yang paling sering muncul adalah huruf itu adalah O gitu ya. Oke, dan dalam ciphertext yang paling muncul adalah huruf T, ya maka huruf T ini kita taruh di bawah O tag, selesai. Ya karena ini tadi ya mono alphabetical, jadi gampang sekali dipecahkan dengan Caesar-Cipher ini. Baik ya. Nah, menariknya kita bisa berhubungan dengan relate ini karena kita menggunakan huruf Roman ya, Roman karakter. Coba kalau kita orang Arab agak susah nih, ya, atau orang Jepang, atau orang Chinese ya susah kan kita gini. Ini kebetulan aja kita sangat beruntung kita pakai Roman karakter jadi mudah pemahaman ya. Nah, sekarang kita lihat huruf kita ada berapa? 26 kan ya? 26. Jadi yang menarik itu adalah kalau kita pakai rotate 13. Ya, kalau rotate 13. Jadi kalau sesuatu kita encrypt dengan atau kita konversikan kita pakai row 13, dia digeser 13. Kalau itu kita geser 13 lagi balik ke aslinya, ya. Menarik deh.
Jadi kalau Anda lihat ini ya 13 rot 13 itu jadi special function dari atau special ini ya dari kasus ya Pak ini. Spesial kasus dari sesar Ciper. Balik lagi ya. Jadi Anda lihat situs ini rot 13. Nah, untuk apa ininya manfaatnya? Dulu di mail reader atau news reader itu ada function rot 13. Kalau kita pencet R gitu ya. Jadi juga langsung di rotate 13. Kenapa gitu? Kenapa rot 13 itu penting? Nah, kalau kita ingin misalnya digunakan untuk tebak-tebakan misalnya. Ini adalah pertanyaan gini ada, Anda buat tebak-tebakan, jawabannya Anda taruh di bawahnya. Ya. Nanti kalau udah menyerah, taluk gitu ya. Oke, Anda silakan buka pakai rot 13, jawabannya itu apa. Itu tebak-tebakan kayak gitu ya. As simple as that ya, sebetulnya enggak. Atau kalau Anda ingin marah-marah ya. Nanti kalau Anda marah-marah, sebentar saya ingin marah-marah ya. Jadi kan kalau kita marah-marah orang baca itu kan orang-orang bilang kenapa sih kamu ngomongnya kayak gitu kotor gitu ya misalnya dasar maneh anjing sia gitu kan ya gitu kan ya. Kan waduh ini ngomongnya kotor gitu ya. Jadi kita bilang sebentar ya saya mau marah-marah. Nah yang di bawahnya di rot 13. Jadi kalau Anda yang mau ini ya dia harus baca pakai rot 13. Sebenarnya dia marah-marahnya kenapa sih gitu ya. Dia lihat rot 13 dulu gitu. Jadi rot 13 ada inilah untuk si gampang-gampangan. Nah, coba ini apa bedanya handphone dengan monyet? Nah, ini. Jadi misalnya saya buat email atau buat pesan, apa bedanya handphone dengan monyet gitu. Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah ini. Nanti ada pakai rot 13 ya. Jawabannya adalah kalau handphone Nokia, kalau monyet Nokia. Tapi ini harus orang Sunda ya. Jadi kalau bukan orang Sunda nggak bisa paham intinya. Nah, Anda bisa buat main-mainan kayak gini ya, rot 13. Jadi nanti kalau Anda ingin buat status, misalnya di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok, Anda ingin marah-marah, nah pakailah rot 13. Ya. Silakan Anda, orang yang mau bacanya, silakanlah pakai rot 13 ya. Baca lagi. Ada pertanyaan? Ya. Belum ya? Nah, ada yang menarik lagi nih. Nah, kan tadi udah dipecahkan oleh Al-Kindi dengan mudah ya. Wah, Al-Kindi memecahkannya dengan mudah nih. Gimana caranya ya? Nah, masalahnya adalah karena tadi dia monoalfabetik ya. Jadi satu dipecahkan satu. Gimana kalau tabelnya kita buat banyak? Nah, tapi tabelnya tuh nggak satu, jadi 3 misalnya. Jadi huruf pertama digunakan tabel pertama, misalnya gesernya seperti ini, tabelnya geser ini, geser ini. Jadi huruf pertama pakai tabel ini, huruf kedua pakai tabel yang berikutnya, huruf ketiga pakai tabel ketiga, huruf keempat tabel pertama lagi, kelima ini, keenam ini, jadi itu ya di round robin gitu ya. Jadi dengan kata lain apa? Budi itu B tidak selamanya akan dipetakan kepada E, tergantung ya, B-nya itu di huruf keberapa. Kadang dia dipetakan pada E, kadang kepada H, kepada N gitu ya. Jadi ini tidak monoalfabetik ya. Nah ini jadi rusak lagi. Tadi statistik yang kita buat ala Al-Kindi tadi gagal untuk memecahkan Ciper yang dengan monoalfabetik ini. Nah ini untuk menunjukkan bahwa ada code maker, code breaker, code maker, code breaker, code maker, code breaker gitu ya. Jadi ini selalu begitu. Ya. Jadi ini, nah inilah yang akhirnya digunakan oleh Jerman ya ketika dia Perang Dunia Kedua dengan ini encryption-nya dia. Jadi kayak gini nih, gimana caranya memecahkannya ya? Zaman dulu nih. Maka muncullah deng 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 deng. Nah, muncullah Enigma ya. Enigma. Jadi Enigma itu dibuat oleh Alan Turing. Jadi ini ceritanya ketika Jerman itu ya, Jerman itu membuat yang namanya Enigma rotor. Jadi dia kayak mesin ketik ini ya. Yang mana kalau kita ketikkan satu cetek tabelnya berubah tuh, rrrt geser. Ya, tergantung dari rotor. Rotor itu yang ditaruh di belakangnya ini. Jadi tabelnya tadi ya, kalau kita bicara tentang tabel ini ya, tabel ini seolah-olah ini rotor pertama, rotor kedua, rotor ketiga lah gitu ya. Sehingga kalau kita ngetikin Budi ya, jadi pencet pertama B, deng, rotornya berubah. Gitu ya berubah. Jadi tabelnya ini kayak gini ya, jadi multi alfabetik. Jadi mencari rotor yang berubah posisi setiap huruf dikirim, jadi tabelnya berubah terus. Ya. Tentu saja posisi awal dari rotor ini merupakan kuncinya. Nah, pihak sekutu bingung nih. Aduh, ini Jerman nih hebat banget ya, sering berkomunikasi dengan kapal-kapalnya, U-boat-nya ini pakai kayak gini. Gimana caranya ya? Maka dia bilang, udah kita panggil
orang yang paling cerdas, ya, yang paling pinter seluruh dunia dan akhirat mungkin pada zaman itu ya. Maka dipanggillah Alan Turing. Alan Turing, kamu bawa tim kamu atau apa, buatlah apa sih, bagaimana kita bisa memecahkan ini. Ya. Maka yang dilakukan dia membuat komputer. Jadi komputer nih contohnya di gambar ini. Jadi komputernya dulu kayak gini nih yang namanya komputer, beda dengan komputer kita atau handphone kita ya. Jadi komputernya berak-rak kayak gini, ada mana ini, kalau ini gambar ini apa nih, kapasitor kali ya. Jadi komputer ini kayak gini digunakan. Jadi komputer pertama kali digunakan adalah untuk memecahkan enigma, ya, memecahkan algoritmanya si Jerman tadi. Ya. Nah, susah juga nih kan, tetap kan tadi ada possible combination-nya seperti ini gitu ya. Jadi dia harus punya, datanya gimana ya, gimana memecahkannya. Nah untungnya, ini lagi-lagi keberuntungan, udah si Alan Turing-nya nih cerdas, dia punya ini, dia punya resources buat komputer ini. Juga untungnya setiap pesan di Jerman itu, kalau ngirim message ya di akhir pesan itu selalu ada kata Heil Hitler gitu ya. Kalau kayak kita ya, kalau di dalam awal selalu kita adalah dengan hormat gitu ya. Jadi jadi kita tahu ini kalimat pertama ini pasti dengan hormat. Nah, kalau di sana Heil Hitler gitu ya. Jadi ini dengan hormat, berarti kalimat pertama dengan hormat. Nah, kuncinya aja kita cari yang mana itu supaya dia ini adalah dengan hormat gitu ya. Jadi kita cari itu. Maka dengan menggunakan si komputernya ini ya, si sekutu Enigma ya, dengan menggunakan Enigma ini sekutu berhasil memecahkan rotornya si Jerman ini, sehingga U-boat-nya itu bisa terdeteksi. Nah, seperti di filmnya itu juga ya, kalau Anda yang nonton filmnya si ini ya, Benedict Cumberbatch ya, si sekutu ini tahu nih, sebentar nih posisi kapal-kapalnya ini misalnya ada 10 kapal, dia exactly tahu posisi dari 10 kapal. Tapi kalau kita ditembakin 10 kapal ini, dia tahu bahwa berarti musuhnya tahu algoritma encryption mereka sudah bubar jalan karena sudah diketahui oleh pihak lawan gitu ya. Jadi kalaupun dia tahu 10 kapal, yang ditembak cuma 1 gitu ya. Seolah-olah bilang, itu by accident mereka menemukan kapal yang ini gitu. Jadi untuk kapal yang lain lagi gimana? Kapal ini dibiarkan gitu ya. Tapi dibiarkan itu berarti dia bisa menyerang kapal sekutu yang lain, nembakin kapal sekutu yang lain ya. Jadi ini pilihan yang susah ya. Di film ini ada yang film ya, bukan fakta gitu ya. Tapi Anda bisa lihat dari sejarahnya si Alan Turing ini tentang faktanya, ceritanya gimana. Dan Alan Turing akhirnya memang bunuh diri. Ada banyak ceritanya, apakah ini, apakah itu ya. Memang Alan Turing ini gay, pada zamannya itu gay dihukum mati ya gitu ya, di Inggris ya. Tetapi ini di poison, apakah di poisonnya itu oleh government atau dia mempoisonkan diri sendiri, itu masih dalam perdebatan ya. Tapi ini ceritanya cukup pantas untuk dibaca ya. Jadi nanti Anda bacalah sejarahnya, biografinya Alan Turing. Banyak cerita tentang Alan Turing ya. Baik yang dalam film ini, tapi ada juga yang lebih benarnya cerita tentang Alan Turing. Baik ya. Nih kalau Anda punya ini pengen ngoprek-ngoprek, wah itu mekanikal banget. Nah, ada orang yang iseng dia membuat kit elektronik. Ini nggak tahu masih jualan atau enggak ya. Jadi dia membuat kayak Enigma rotor gitu tapi elektronik ya. Jadi kita ketikin tek dan keluar hurufnya. Baik, saya mau sudahi dulu di sini ceritanya tentang itu kriptografi. Ada pertanyaan? Nanti kita sambung lagi karena bisa panjang ya. Silakan kalau ada pertanyaan.